Sobat Insider. Selamat berjumpa lagi. Sedang bingung memilih produk investasi? Memilih produk investasi tentu bukan hal yang mudah. Terutama bagi generasi milenial yang baru mau menanamkan uangnya. Perlu berbagai pertimbangan dalam memilah. Mulai dari keuntungan, risiko, perizinan, dan latar belakang perusahaan yang menawarkan produk investasi tersebut. Hal itu penting dilakukan, mengingat banyak sekali produk investasi yang beredar di pasaran. Dan tidak sedikit juga perusahaan yang menawarkan adalah perusahaan yang abal-abal, alias tidak memiliki izin dari otoritas keuangan. Nah, beberapa produk investasi yang cocok untuk kaum milenial, diantaranya deposito, saham, dan properti. Ketiga produk ini sama-sama menarik untuk dicoba. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar, kelebihan, kekurangan, termasuk pada tingkat keuntungan serta tingkat risikonya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, deposito. Produk investasi yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan keuangan, dalam hal ini bank. Deposito bisa dikatakan produk investasi yang paling aman selama jumlah dana yang kita simpan pada bank yang tentu saja harus kredibel, tidak melebihi nilai yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, yaitu sebesar 2 miliar. Sisi positif dari deposito ini, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup menyimpan dana kita di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Namun, bunganya biasanya relatif rendah, apalagi kalau terjadi inflasi. Besarnya bunga deposito tidak akan berdaya melawan tingkat inflasi. Sementara itu, investasi saham. Investasi saham saat ini tengah menjadi tren di kalangan para milenial. Ini tampak dari data yang disajikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau LSPPM, bahwa ada kenaikan kaum milenial dalam berinvestasi saham. Data BI juga menunjukkan hal yang serupa. Jumlah investor pasar modal yang terdiri atas investor saham, obligasi, maupun reksadana mengalami kenaikan. Teman-teman kaum milenial yang terjun ke dalam investasi saham selama COVID pun tidak kendor. Ternyata pada saat pandemi, investasi di pasar saham dirasakan masih cukup menggiurkan. Apalagi pada saat diterapkannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, yang membuat gerak masyarakat menjadi terbatas dan lebih banyak diam di rumah. Hal ini membuat masyarakat yang terjun pada investasi saham semakin meningkat, karena investasi saham dapat kita lakukan dari rumah secara online. Investasi saham merupakan salah satu jenis investasi yang high risk, high return. Artinya, investasi saham memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Keuntungan dari investasi saham sangat tergantung pada pergerakan pasar serta kinerja perusahaan yang sahamnya kalian dekap. Makanya ada istilah capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham, serta capital loss, kerugian dari penurunan harga saham.
Lalu mana yang lebih menguntungkan? Investasi deposito atau investasi saham? Apabila yang menjadi tolak ukur adalah ukuran besar imbal hasil, maka investasi saham jauh lebih menguntungkan. Lalu bagaimana dengan jenis investasi yang terakhir, yaitu properti? Investasi properti masih menjadi salah satu investasi favorit. Properti merupakan satu-satunya investasi yang fisiknya bisa kita pakai sebagai tempat tinggal kita dan keluarga. Selain itu juga, berinvestasi di properti kita berpotensi memperoleh dua keuntungan, yakni capital gain dan yield secara bersamaan. Selain itu pula, properti sulit untuk dicuri, kecuali sertifikat kepemilikannya dipalsukan, sehingga berpindah tangan. Sertifikat kepemilikan properti juga dapat dijadikan agunan di bank untuk mendapatkan pinjaman dana. Nah, keuntungan yang tadi saya sebutkan membuat investasi properti tetap diminati oleh berbagai generasi. Tadi sempat kami singgung capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga properti dari tahun ke tahun. Capital gain properti sangat tergantung pada lokasi, jenis properti, serta kondisi properti itu sendiri. Besar capital gain diperoleh dari selisih nilai jual terhadap nilai perolehan, lalu dibagi nilai perolehan dan dikalikan 100%. Jadi misalnya nilai perolehan properti 100 juta. Lalu pada tahun berikutnya kita jual dengan harga 125 juta. Maka capital gain yang kita peroleh 25%. Lalu ada istilah yield. Yield merupakan keuntungan atau pendapatan yang kita peroleh karena properti itu kita sewakan. Besarnya yield ini pun tergantung pada daerah, lokasi, jenis properti, serta kondisi properti itu sendiri. Biasanya besaran yield berkisar antara 2% hingga 5%. Pada masa pandemi sekarang ini, berinvestasi di properti merupakan saat yang tepat karena harga properti secara rata-rata terdepresiasi sekitar 20% hingga 30%. Ini artinya kita bisa mendapatkan properti dengan harga seperti pada saat beberapa tahun yang lalu. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan capital gain yang cukup tinggi setelah pandemi ini mereda. Sedangkan potensi keuntungan atau pendapatan yield pun tidak tertutup karena masih banyaknya masyarakat yang mencari rumah maupun tempat usaha yang disewakan. Namun, ada kelemahan dari investasi properti ini, yakni sifatnya yang tidak liquid karena agak sulit pada saat akan kita cairkan atau kita jual karena perlu waktu untuk menjual sebuah properti. Karena sifat dari investasi properti ini, maka investasi properti termasuk dalam investasi jangka panjang. Sifat properti yang lain adalah tidak terbarukan karena lahan atau tanah tidak dapat kita ciptakan dan
Oleh karena itu, jumlahnya semakin hari akan semakin terbatas. Hal ini akan berdampak bahwa harga properti tidak akan pernah turun. Semakin tahun pasti akan semakin naik. Lalu kesimpulannya, mana dari ketiga jenis investasi yang sudah kita bahas tadi yang sebaiknya kita pilih dan mana yang paling menguntungkan? Itu semua tergantung pada diri kita sendiri, termasuk ke dalam tipe investor seperti apakah kita. Apabila kita termasuk dalam safety player, maka deposito pilihannya. Apabila kita termasuk orang yang suka tantangan dan agresif, maka investasi saham yang cocok bagi kita. Lalu apabila kita termasuk ke dalam investor jangka panjang, maka investasi properti yang cocok. Rasanya sampai di sini dulu pembahasan mengenai investasi. Apabila dirasakan masih ragu atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi kami baik lewat komen maupun DM di akun IG kami invest_insight. Selain itu, kalian juga tetap dapat mendengarkan topik-topik pembahasan menarik lainnya di Spotify secara gratis di channel kami Invest Insight. Sampai bertemu lagi.